Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, di mana bangsa kami telah melewati pesta demokrasi yang luar biasa Bapa. Dan Tuhan sudah memilih pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, apapun siapapun yang Tuhan sudah tetapkan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini, dan Tuhan mengasihi negeri ini, dan Tuhan mencintai Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan Allah turun atas hamba-Mu, dan setiap kami yang datang ke tempat ini rindu diberkati Tuhan. Segala kuasa-kuasa lain yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Roh Allah hadir di tempat ini. Segala pujian, hormat, syukur bagi Raja di atas segala raja yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kemudian bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Tetap semangat. Haleluya. Siapa yang pada tanggal 14 Februari menggunakan hak pilihnya? Oke, ya semua ada beberapa teman-teman mungkin khususnya mungkin mahasiswa Nusa Putra. The next ya teman-teman harus ya. Mungkin ada yang baru pertama kali memilih. Ada yang baru pertama kali harusnya memilih tahun ini? Ada ya. Nah, the next jangan sampai lupa ya. Kita bisa daftar di online. Jadi suara kita benar-benar digunakan untuk memilih pemimpin kita. Karena pemimpin kita itulah yang akan membawa masa depan bangsa ini. Dan siapapun pemimpin kita ya, itu akan membawa masa depan bangsa ini. Dan saya percaya bahwa siapapun yang dipilih yang ditetapkan untuk bangsa ini pasti dipilih oleh Tuhan ya. Ada 3 hal yang saya pelajari dari pemilu ini. Yang pertama ya, saya bilang gini, orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Itu dalam Alkitab. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Dan kita percaya bahwa ketika bahwa semua itu di dalam kehendak dan rancangannya Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu kenapa saudara kita sebagai jaringan dosa kota selalu sibuk ketika kita ada pemilihan umum dan kita selalu berdoa agar negeri ini aman. Ya, karena apa? Kita bertugas untuk mengusahakan kesejahteraan kota kemanapun kita pergi ya. Dan saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena setiap ada pilpres pasti saya diutus oleh Tuhan untuk ke luar pulau ya. Pada waktu pilpres tahun 2019 saya diutus oleh Tuhan bersama dengan almarhum di tempat ini kemana? Ke Raja Ampat ya. Dalam tahun 2017 saya ke Manado, Sulawesi Utara bersama almarhum Laura Petra juga. Dan tahun 2018 saya ke Raja Ampat, bahkan bulan Agustus dan Oktober, jadi 2 kali saya ke Raja Ampat. Dan di sana saya bikin konten terus ya untuk pilpres itu. Dan tahun ini 2024 saya diutus Tuhan ke Toba ya, Toba Samosir ya. Dan di sana juga saya bertemu dengan orang-orang dan saya bikin konten di sana. Nah, kenapa? Saya berpikir, Tuhan kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan punya plan yang luar biasa untuk bangsa ini. Amin. Dan pertama saudara, kenapa? Saya itu bukan terlalu fanatik sekali, bukan. Saudara, pada tahun 2014 saya pernah berbicara di depan mimbar salah satu gereja waktu itu dari Nusa Kota. Ketika itu waktu itu hambanya Pak Jokowi itu adalah gubernur yang masih menjadi gubernur. Saya bilang sama Tuhan, saya di depan umum juga berkata begini, doakan. Mungkin ada yang hadir waktu itu, ingatlah ya, waktu itu masih ada Pak Istra ya dari yang saya bilang, doakan beliau ini akan menjadi RI 1. Waktu itu belum, saudara. Saya katakan akhirnya menjadi RI 1 tahun 2000 berapa itu? 2014 ya. 2014 sampai 2019 sampai 2000 menjadi RI 1. Dan saya memang terus mengikuti jejak beliau. Nah, saudara-saudara, bukan karena saya fanatik, bukan, tapi saya percaya ketika aku berdoa itu, saya berdoa dan kita berdoa itu pasti Tuhan berikan yang terbaik ya, saudaraku. Dan kemudian
saya secara pribadi pengen bahwa beliau itu menjadi terus memimpin bangsa ini ya saudara. Dan kenapa? Artinya gini loh. Karena ini sudah selesai, saya bisa berani bicara, ya kan? Kalau dulu kemarin saya tidak pernah mengajak saudara untuk memilih sesuai pilihan saya ya. Saya posting di Facebook ya. Saya posting di Facebook, posting di IG, saya pasang di TikTok. Silakan yang mau mengikuti pilihan saya silakan. Dan juga aku nggak pernah maksa. Nah, nggak pernah ada orang yang dipaksa untuk pilih sesuai pilihan saya. Tapi saya percaya, kenapa? Pada waktu itu mau ditunjuk jadi salah satu ketua paslon, saya tidak mau ya. Saya tunggu, Tuhan, aku mau tunggu arahan orang yang pernah saya doakan dan jaringan doa yang akan kita doakan untuk beliau. Akhirnya tunggu arahan itu. Ketika tunggu arahan itu, akhirnya saya berbalik 180 derajat. Ya, saya katakan teman-teman saya marah, kenapa? Nah, saya bilang enggak, pokoknya saya udah tetap karena itulah doa yang waktu itu berprofetik saya. Ya. Makanya pada waktu kemarin di Ibu Herli, ya di acara Ibu Herli, ingat nggak? Ya, saya bilang nanti hari Rabu kita bersyukur untuk saya sebutkan paslonnya, bersyukur nanti ya untuk paslon 02 kita ya, kalau gitu kan. Prabowo Gibran. Saya bilang begitu. Meskipun itu belum terjadi kemenangan, jauh masih berapa hari, tapi saya yakin dan percaya karena saya sudah lihat peta politik dan kedua saya udah turun ke grassroots ya. Ke grassroots saya lihat kok hampir semua orang bercerita tentang itu. Pada waktu saya di Toba, hampir semua orang bercerita tentang itu. Pada waktu saya di Caldera, kata Ken, Papa mah memang radikal katanya kalau begitu. Iya, kenapa? Saya itu orang yang nggak takut. Kenapa? Sesuai dengan hati nurani saya nggak pernah takut. Selama itu berjalan dalam kebenaran, saya nggak pernah takut. Makanya jangan takut. Makanya mungkin salah satu-satunya hamba Tuhan yang berani posting pilihan adalah saya mungkin di Sukabumi. Betul nggak? Ada nggak hamba Tuhan pada posting pilihannya? Enggak kan? Hanya saya. Kenapa? Saya berani. Saya berani kenapa? Karena saya percaya. Ketika Tuhan tidak memiliki dan satu pun bisa kesalahannya. Teman-teman pada waktu karena teman-teman saya banyak yang bertolak belakang dengan saya, tapi saya bikin enjoy. Saya katakan, pokoknya saya berargumen apapun, nah mereka ketawa, kita berpakat. Tadi saya baru ngobrol, kita berbeda pilihan ya di dalam kelompok tenis saya itu banyak berbeda pilihan. Tapi kita bisa tenis bareng, cekak-kakan gitu kan. Dan bahkan ada satu postingan dia bilang gini, kenapa ya? Kalau gereja kok sulit ya? Ketika gereja berbeda pilihan, artinya dalam pemilihan gembala, kok terjadi kubu, ya kan? Artinya terjadi bentrok. Sedangkan orang-orang yang mungkin bukan gereja, kenapa bisa bersatu ketika berbeda pilihan gitu loh? Nah, sampai dibikin podcast sama salah satu teman saya itu sekretaris dinas kesehatan ya. Dia bikin podcast, dia videoin saya, dia video bareng, dia posting di TikToknya. Dia bilang ini saya berbeda loh dengan Romo katanya pilihannya. Tapi kami tetap bersatu. Kita bisa main tenis bareng, bisa cekak-cekakan. Bahkan yang lucunya kadang-kadang kita ini seperti anak kecil, gitu kan? Tadi saya tenis hujan-hujanan main tenis bareng sama dia, ya kan? Terus habis itu nyemplung bareng di kolam renang, ketawaan. Padahal berbeda pilihan. Nah, kenapa gereja kadang-kala tidak bisa bersatu ketika berbeda pilihan? Contohnya, ada salah satu gereja saya nggak sebut ya. Dia berbicara masalah pemilihan beda untuk ketua majelis pusat. Dan sampai sekarang terjadi dua kubu. Dan yang satu mengakui ini yang sah, yang satu mau ini yang tidak sah. Nah, ketika gereja berlaku seperti itu, kenapa gereja itu adalah gereja yang artinya dia berdiri atas kebenaran firman Allah, dia berdiri atas tuntunan Tuhan, tetapi justru banyak gereja yang tidak mau berpraktek, dan orang-orang yang tidak mengenal gereja justru jauh bisa berpraktek. Kenapa, saudara? Karena keegoisan, ambisi, merasa dirinya paling benar, dan dia nggak belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari, saya tidak mengajak saudara untuk bagaimanapun, tapi saya akan mengajak saudara untuk belajar itu kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 11. Matius 11 ayat 28 ya. Ya dari ayat 25, oke. Matius pasal ayat 25 sampai 28, mari kita buka sama-sama. Kita bagi dari semua, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-25, saudara ayat yang ke-26.
Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 6, 2, 3. Ya Bapa, itulah berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karena telah diserahkan kepada Roh. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sama-sama 2, 3. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Silakan Bu. Berbahagialah orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagialah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, follow Jesus ya, follow Jesus ya, follow Jesus. Nah, saya mau tanya nih, kalian kalian tahu Jokowi? Kenal Jokowi? Enggak. Hah? Enggak. Kenal nggak? Enggak. Enggak, ya kan? Kalian follow IG-nya Jokowi? Enggak. Enggak, saya follow ya. Presiden saya harus follow ya kan? Nah, ketika saudara Agnes Monica saudara follow? Nah, ya kan? Kenal Agnes Monica? Nah, tahu? Komen tahu? Kenal? Saudara follow komen nggak? Enggak, nggak dipaksa ya kan? Oke, nah saudara-saudara yang bisa berbudi, saudara kenal, tahu Jokowi, tahu komen ya kan, tahu Agnes Monica, tapi kita tidak kenal mereka, ya kan? Kenapa kita tidak kenal mereka? Karena kita tidak kenal mereka. Ada pepatah mengatakan kalau kita tidak kenal maka kita nggak sayang. Ibu Edi kenal Ibu ya? Kenal, ya kan? Follow Ibu ya nggak? Follow ya kan? Di fallback nggak? Di fallback nggak sama Ibu ya? Di fallback. Kenapa Ibu udah fallback Ibu Edi? Ya, karena kenal juga kan? Nah, ya. Kalau follow atau tidak di fallback nggak? Enggak. Kalian yang, ini anak muda, artis Korea ada yang follow nggak? Nah, nggak ada. Coba kalian follow siapa yang terkenal? Ada nggak? Sun Joki. Hah? Sun Joki. Sun Joki. Iya. Di follow nggak sama dia? Kasihan dia gitu ya. Kan? Kenapa nggak di follow back? Sun Joki kenal kamu nggak? Enggak. Tahu kamu nggak? Tahu juga kagak wajahnya Siti kayak apa. Tapi kamu tahu Sun Joki kan? Kamu follow dia nggak follow back kamu. Tapi kamu tetap enjoy kan? Enjoy. Enjoy aja ya kan. Nah kenapa nggak di follow back? Karena nggak kenal Siti ya kan Sun Joki itu. Dan Jokowi nggak follow back kita karena nggak kenal kita juga. Kalau misalkan kita dekat sama Jokowi, kita menterinya Jokowi, mungkin kita di follow back sama dia karena tahu, kenal. Agar kita bisa itu ya kita jadi menteri aja biar di follow back sama Jokowi, betul nggak? Nah, sama katakan begini, saudaraku. Nah, saudara kenal Yesus? Kenal. Tahu Yesus? Nah, Yesus kenal kamu nggak? Kenal pasti ya, karena kita dekat. Kalian follow Yesus? Dia follow back nggak? Fallback ya kan? Kenapa dia fallback? Tahu Ibu Nung, ya kenal Ibu Nung, Ibu Elsa, makanya dia fallback. Maka dari saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kenapa? Seandainya Yesus itu punya Instagram atau TikTok, pasti miliaran followernya. Dan saya ini promosi barang dagangan saya di Yesus, ya kan? Tapi dulu belum zamannya, belum ada Instagram dan TikTok dan Twitter dan lain sebagainya, betul nggak? Tapi zaman dulu kan nggak ada ya kan? Yesus dulu nulis surat aja pakai apa? Pakai tinta, mungkin di batu atau pakai daun ya, nggak pakai belum pakai daun lontar namanya ya, pakai daun lontar. Belum ada kertas mungkin zamannya Yesus ya. Gitu. Nah, boro-boro ada internet ya kan? Telepon genggam juga nggak ada ya. Buktinya pada waktu Yesus lahir di kandang domba dia nggak telepon ya kan? Nggak telepon siapapun dan nggak tahu. Ternyata ada telepon Roh Kudus ya kan? Siapa yang beritahu? Malaikat ya kan? Ke gembala, ke orang Majus ya, ke Raja Herodes ya kan? Bahwa akan lahir ada seorang bayi yang bernama Immanuel lahir, dia seorang juru selamat. Diberitahu oleh siapa? Oleh malaikat ya, oleh malaikat. Jadi kalau zaman sekarang ya kan apa-apa telepon, HP ya. Saya mau tanya sama kalian, lebih susah kehilangan HP, lebih panik ketinggalan HP atau ketinggalan suami? Gak punya suami. Hah? Gak punya suami. Gak punya suami. Nggak, gue tanya sama ibu-ibu nih.
Nah, Bu Wendy nih, kalau HP Bu Wendy ketinggalan, lebih gelisah HP ketinggalan, suami ketinggalan di rumah. HP. Iya betul. Kenapa? Kalau suami ketinggalan dia bisa nyusul pakai Grab. Iya. Betul nggak? Tapi kalau HP ketinggalan kita bisa komunikasi kemana saja. Aduh gimana ini pusing ya kan? Gimana caranya? Mau dikirim pakai Grab takut hilang ya kan? Kalau udah kejauhan ya kan? Kalau suami susul apa kalau ketinggalan seperti itu? Mungkin seperti itu ya. Kenapa? Karena ya itu apa sih? Kita perlu ya, kita butuh, dan suami juga butuh, betul nggak? Iya, cuma kan suami bisa di calling nih. Kalau nggak ada HP kan? Sekarang ada HP, dulu juga waktu nggak ada HP, kita enjoy aman-aman aja ya. Iya kan? Pacaran tulis surat, itu lama banget ya, seminggu baru diterima. Sabar gitu kan, dari awet. Tapi kalau sekarang ya pacaran tinggal di chat ya kan? WA ya kan? LDR ada di chat ya kan? Kalau dulu boro-boro ya kan dikirim surat lama sebulan baru nyampe, apalagi kalau kilat apa yang biasa bukan kilat. Kalau kilat mungkin cepat ya kan. Telegram, masa mau ngirim surat pakai telegram gitu kan? Dibaca sama tukang telegramnya ya, isi suratnya. Nah, coba katakan begini saudaraku yang kekasih bahwa follow Jesus. Follow Jesus itu, kenapa kita perlu follow Yesus ya? Karena di dalam Yesus ada jaminan kepastian. Nah itu ya. Jadi saudaraku meskipun berbeda pilihan, tapi apa kita tetap satu. Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Jadi nggak usah sedih ya kan, karena saudara walaupun presiden siapapun saudara tetap dagang ya kan, saudara Ibu Elsa tetap nawarin barang ya kan, nawarin makanan, Bu Ana setiap pagi ya tetap jaga konternya, jualan pulsa, betul nggak? Memang Presiden Jokowi mau Bu Ana nggak usah jualan, nanti saya gelontorin uang sekian miliar, nah enak banget, amin. Bu Ida ya tetap jualan itu apa ya? Saya tetap dagang pakaian dan lain sebagainya ya, siapapun. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus follow Jesus? Karena di dalam Yesus Kristus itu ada kepastian. Dan Yesus itu adalah sumber kepastian. Kepastian apa? Kepastian keselamatan. Nah, maka firman Allah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara bahwa ajakan juru selamat, ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi hubungan antara Bapa dengan anak itu sangat dekat sekali. Ya, jadi antara Yesus dengan Bapa, anak dan Bapa itu sangat dekat dan erat. Bahkan Bapa dan anak dan Bapa itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat kita, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika tubuh kita dipisahkan akhirnya dengan roh kita, berarti kita mati. Ya, nah itulah ketritunggalan Allah kita. Itu nggak bisa dipisahkan. Oh, Bapa sendiri, Allah Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Itu satu kesatuan yang tidak bisa digabungkan. Nah, mungkin nggak bisa diterima secara logika. Jadi bingung kan? Masa sih Bapak punya anak? Ya kan? Betul nggak? Banyak orang bertanya seperti itu. Nah, ibunya siapa? Seperti itu kan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, kenapa kita bisa terima itu semuanya? Karena apa? Iman. Karena percaya. Karena yakin. Kenapa kita punya iman kepada Yesus? Karena di dalam Yesus itu ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, buat apa kita percaya Yesus? Udah dikatakan orang-orang minoritas kita, ya kan? Kita kadang-kadang tidak dipromosikan dalam jabatan ketika kita mungkin punya iman yang berbeda. Banyak saudara-saudara kita akhirnya menjual imannya demi jabatan, ada juga yang ganti nama demi jabatan, ada juga demi dipromosikan. Nah, kenapa melakukan semua itu? Karena dia tidak punya iman yang teguh, iman yang tangguh, iman yang kuat. Jadi ini iman yang belum berakar, hanya iman di atas. Seperti apa sih penabur benih, dia hanya jatuh mungkin di tanah yang berduri, dia hanya jatuh di tanah yang di pinggir jalan, hanya jatuh di tanah yang berbatu, sehingga mungkin kelihatan bertumbuh, tetapi akhirnya layu. Dan baru ditabur ternyata ada burung gagak atau burung-burung yang lain untuk mencocol atau makan benih itu. Dan ketika jatuh di semak duri, tumbuh tinggi mungkin, tapi dihimpit oleh kekhawatiran, ketakutan, ya kecemasan, sehingga ketika ada tawaran-tawaran untuk menggantikan imannya, dia mudah sekali untuk berubah. Tetapi kalau benih yang ditabur tanah yang subur, dia akan tumbuh, dia akan berakar.
Berakar yang semakin kuat, dia bertumbuh dan kemudian menghasilkan apa? Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan saudara-saudara kasih Yesus Kristus. Dan di ayat berikutnya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban. Ini Yesus sendiri yang bicara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Nah, saudaraku, adakah di sini yang berbeban berat hari ini? Ada? Adakah yang berbadan berat? Ya. Oke. Ya. Ada yang berbeban berat hari ini? Mungkin pusing mikirin, aduh, uang kos tinggal dikit, ya kan? Tidak, aduh, bantu berat banget. Udah hari ini belum berapa cowok atau cewek gitu kan? Itu berat. Aduh, ekonomi semakin lemah. Aduh, banyak cicilan di mana-mana. Itu juga mungkin beban berat, ya kan? Betul nggak? Aduh, sakit penyakit nggak sembuh-sembuh. Itu beban berat, ya kan? Aduh, jadi beban berat. Alkitab berkata, marilah kepada semua yang letih, lesu dan berbeban. Kenapa kita perlu datang kepada Yesus? Karena kita nggak sanggup hidup sendiri. Karena di dunia ini banyak beban, ya, beban dan tanggungan hidup kita. Jadi katakan, semua yang letih, lesu dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Dan di dalam, kenapa kita harus mengambil keputusan menerima Yesus atau follow Jesus? Karena selain Yesus fallback kita, selain Yesus berikan kepastian keselamatan, tapi Dia akan memberikan rest, memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Peace, kedamaian itu yang paling penting dari semuanya. Jadi Yesus bukan ketika kita percaya Yesus bukan berarti kita nggak punya beban, bukan berarti kita nggak punya persoalan, bukan berarti kita nggak punya masalah. Yesus sendiri sudah katakan, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Meskipun kita ada beban berat, ketika kita cari Yesus pasti ada kelegaan. Dan ketenangan saya sudah merasakannya, dan saudara pasti sudah merasakannya. Jadi hidup kita ini tidak sama, kayak hidupku takkan sama, ya. Artinya bahwa hidup kita sebelum kenal Yesus dan sesudah kenal Yesus harus berbeda, ya, harus berbeda. Bagaimana cara menghadapi persoalan, bagaimana cara menangani masalah, itu harus ada perbedaan agar kita benar-benar mengalami Yesus di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan benar dan kenal siapa Yesus yang sebenarnya, dan pasti orang-orang Kristen itu tidak ada yang stres dan depresi, dan pasti orang-orang Kristen gak ada yang bunuh diri, pasti orang-orang Kristen gak ada yang di rumah sakit jiwa atau di Palamata. Tapi sayangnya kenapa banyak orang-orang Kristen yang stres karena menghadapi persoalan. Banyak orang-orang Kristen yang bahkan masuk ke rumah sakit jiwa, tidak sedikit yang masuk ke rehabilitasi. Orang-orang Kristen, kenapa? Kenapa saudara? Karena dia belum mengenal Tuhannya dengan benar. Padahal Tuhan sudah berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, mungkin saudara melihat saya bebannya seperti gak ada beban berat. Kayak Pak Romel itu orang yang banyak duit terus, karena jalan-jalan terus ke sana ke sini, ya. Saudaraku, kadang-kadang saya itu pergi karena nekat dan iman. Karena apa? Ketika Tuhan sudah suruh, pasti Dia yang wajib. Dia menyediakan. Saya 3 tahun, saya berdoa, merindukan tobat, ya kan? Saya berdoa sama Tuhan sekarang. Kenapa? Mungkin saya punya kenal Ibu Ros, tapi Ibu Ros nggak pernah mengajak saya ke tobat. Ya kan? Saya kenal dengan Ibu Ida, ya kan? Nah, artinya begini. Bahwa meskipun mengajak, kalau ya, harus pribadi juga kan, betul nggak? Saya berdoa Tuhan, merindukan tobat. Nah, saudaraku, saya mau cerita sedikit kesaksian. Teman saya, ya saya ikut gabung dengan BMI, Blessing Ministry Indonesia, ya kan? Dia teman saya udah 9 tahun yang lalu, udah lost contact dengan saya, HP-nya juga, nomornya sih udah nggak punya. Nah, tiba-tiba dia dapat nomor saya. Dari mana itu dapat nomor saya? Ternyata dulu di PT Lisa ada satu PU, tukang sapu, namanya Petrus. Dia sekarang pelayan, ternyata jadi pendeta di Bengkulu. Teman saya pelayanan ke Bengkulu Ministry, ngobrol lah, kenal nggak Pak? Katanya dulu saya pernah di Sukabumi. Oh saya juga dulu pernah ke Sukabumi. Kenal dengan Pak Romel? Oh kenal saya. Ada nomor teleponnya nggak? Katanya. Akhirnya mintalah ini teman saya nomor telepon.
Akhirnya dia kontak saya, dia bilang, ini Pak Romy masih ingat saya nggak? Saya bilang, oh Yeremia, oh, namanya sama Yeremia. Saya bilang, oh masih ingat saya bilang gitu. Akhirnya ya kontak-kontak terus, Pak, saya mau mission trip katanya. Kemana katanya? Ke Tobasa Mosir. Akhirnya saya nggak ragu-ragu langsung, oke, aku ikut katanya. Nggak ngecek duitnya ada atau enggak gitu kan. Saya bilang, oke, aku ikut sebelah gitu kan. Terus, saudara, akhirnya saya mau pergi nih, saya bilang, wah ada tiket murah nih, 800.000, kasih ya. Langsung mereka calon saya juga, akhirnya saya tiba-tiba malam-malam jam 1 kalau pagi jam 1, udah saya begitu selesai, istrinya kaget, Pak, saya kan belum ikut katanya, kan aku udah bookingin katanya, hubung murah. Nanti kalau misalkan nggak jadi tinggal refund aja bilang gitu. Paling dana dia 25%, ya kan? Akhirnya 400, ayo booking. Akhirnya Ken, mau nggak Ken? Mau katanya. Ken, aku udah bookingin. Tapi kamu pergi dengan syarat di sana harus kamu melayani. Karena kamu di sana harus apa kamu kemampuan kamu? Udah Ken, kasih aja bagaimana mengajar desain grafis sama multimedia, maintenance multimedia. Akhirnya, Pak, aku kan nggak pernah itu bicara tentang itu kata gitu kan. Bisa lah, udah. Akhirnya udah, oke Pak katanya. Terus pas pada pergi, dia bingung kan, aduh Pak, 10 lamaran magang saya belum ada yang direspon loh Pak katanya. Terus mamanya bilang, Ken, udah fokus aja untuk pelayanan. Gak usah pikirin itu, pasti nanti pulang dari pelayanan Tuhan sediakan buat Ken. Nah, pada waktu pergi ke sana, udah, Ken juga nggak stres dengan masalah magang itu. Dia enjoy melayani, dia persiapan gitu kan, bikin bahan-bahan untuk presentasikan gitu untuk pada Departemen Pemuda Anak PBI waktu itu di Tobasa. Nah, saudaraku, saya berdoa dan dia enjoy menikmati pelayanan. Bahkan dia pada waktu altar call dia ikut menjadi catcher, mendoakan juga. Ketika pelayanan di rumah keluarga Buros juga dia tiba-tiba taruh hatinya untuk mendoakannya epilepsi. Ya, dia bilang mamanya, dia kan tadi terbuka ke mamanya dia, Pak, Ma, aku tidak Roh Kudus, saya suruh bilang saya suruh menumpahkan tangan pada epilepsi itu katanya gitu kan. Akhirnya doakan tumpangin tangan. Nah, setelah saya kesalahan Kristus, terus pada waktu kami ke Bukit Kasih, Bukit Salib Kasih di Tarutung, kan ada bukit doa di sana. Saya bilang, Ken, kamu doa lah, aku doa di situ. Saya doa, Ken juga suruh doa di situ juga. Saya doa, Tuhan, beban hidupku sebenarnya banyak sebelah gitu. Saya sampaikan sama Tuhan. Aku bilang gini, terus masuk pilpres juga saya bilang sama Tuhan, termasuk istri saya, termasuk ada satu orderan ya, belum masuk DP, aku doa sama Tuhan juga gitu kan. Terus Ken doa sendiri, ya kamu doa sendiri lah seperti itu. Doa kamu mintalah untuk yang magang itu seperti itu. Akhirnya udah keluar bareng, akhirnya kita jalan-jalan. Nah, saudaraku, pada waktu kami pulang pas perjalanan dari Medan, tiba-tiba Ken dapat panggilan interview pas perjalanan dari Toba ke Medan, ya kan dia dapat itu. Waduh, kapan Ken? Harus interview Selasa Pak katanya. Ya, saya kan harus nginep semalam di Medan. Masa kita udah ke seumur-umur belum pernah ke Medan, rugi dong saya Tidak urut lah kata gitu. Akhirnya perusahaannya menyetujui untuk diundur katanya. Nah, oke, kalau itu diundur aja hari Rabu kita interview yang perusahaan yang pertama. Yang kedua tanggal 5, ya berarti agak lama kan. Nah, dia bilang ke mamanya, Ma, saya waktu doa Tuhan bilang katanya aku tanggal 1 mau dijawab sama Tuhan untuk magangnya katanya. Oh haleluya. Dan akhirnya pulanglah kami di hari Selasa pulang macam Rabu kayak interview tanggal 1 interview Rabu tanggal 31 dan besoknya kami langsung diterima tanggal 1. Akhirnya di Jakarta di cancel sama dia, nggak ambil soalnya takut ini cancel dia tiba-tiba mungkin di sana nggak diterima kan nanti jadi repot. Memang dia berdoa, Pak, saya bilang sama Tuhan sama Ken, kalau yang Tuhan bilang tanggal 1 itu berarti dari Tuhan, kamu ambil. Ya Pak, aku udah ambil Pak. Oke, ambil aja seperti itu. Akhirnya diambil dan kita pergi ke sana cari kos, semua dipermudah sama Tuhan. Dan yang luar biasanya pas waktu tiba-tiba yang itu orang order seragam ya, udah dari 2 bulan diminta DP belum DP. Ya nanti aja gampang lah nyantai. Mana aku dia bilang, udah. Saya kan nggak berani produksi. Tiba-tiba akhirnya dia kasih DP shot. Haleluya, pulang dari sana saudaraku. Tepuk tangan buat gue itu sendiri. Itu kenapa yang luar biasa. Aduh, haleluya, gitu. Dan
Dan tiba-tiba kayak kemarin aku bilang ke Wida, haleluya ini. Wida kan tahu lah kayaknya kondisi finansial saya yang paling tahu adalah Wida. Yang paling tahu adalah Wida ya. Kondisi finansial yang sebenarnya gitu kan. Nah, tiba-tiba kemarin ada yang order baju 1.000 hampir 1.500 piece gitu. Tuhan, thank you Lord. Ya, gini ya, saya pernah di sana kan buat terima PK ya kan, karena kan pelayanan kan harus kita memberikan. Nah, tiba-tiba kan, Pak, aku pengen menabur di sini katanya. Oke, tabur aja uang kamu, ada uang pribadi dia nggak minta ke saya kan, itu uang kamu. Dia kan bukan belum kerja, dia mahasiswa ya kan, dia ada uang, dia kumpulin sisa uang jajan, dia kumpulin, dia ada uang. Dan saya kaget juga naburnya bukan kecil. Apa? Kamu berani juga kan dalam hati saya. Tadi aku nggak ngomong, tapi saya bangga. Artinya gini, dia itu untuk pekerjaan Tuhan dia punya hati yang luar biasa. Walaupun mungkin kayak nggak aktif gitu ya, ternyata dia punya hati yang luar biasa. Dia juga. Aku nggak pernah nyuruh untuk dia nabur, nggak. Tapi dia menabur sendiri. Tiba-tiba saya, Pak, aku dikirakan Tuhan untuk bantu ini gereja yang kita tinggal ini Pak katanya. Oh ya udah, bantu aja seperti itu. Terserah kamu mau kasih berapa katanya. Oh sekian, ya udah kasih aja. Oke, jadi harus belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus ya, itu paling penting dalam melakukan segala sesuatu. Harus belajar di dalam tuntunan Tuhan ya. Jadi jangan oh ya karena ini enggak. Tapi saya percaya bahwa pada waktu saya di Manado juga, Pak Manado, saya ajak sama bantuan bukan saja di rumah itu, saya ajak wisata mereka ke Pulau Lewi apa itu. Sebenarnya gue gak banyak duit gitu kan. Anehnya, saya pergi ke Makassar itu, saya habis duit lumayan banyak ya. Lumayan banyak karena bayar sendiri semua kan, tiket pulang pergi itu hampir 6 juta ke Manado. Lebih di Jepang lebih murah atau Perth murah ya kan. Aduh, belum beli transport ini pergi ke Toraja gua sewa mobil sendiri ya kan sama teman-teman kan. Nah teman-teman bantuan kan saya bayarin semua kan otomatis kalau semua makannya apa itu. Tiba-tiba ada satu keluarga ya anak Tuhan ya tiba-tiba saya mau kasih berkat buat kamu katanya. Pas waktu itu saya lagi di sana di Makassar. Seriously? Akhirnya ya tadi transfer ya sama pegawai saya. Akhirnya dia transfer. Saya kaget juga. Wih, lebih dari cukup nih kalau gitu kan. Jadi artinya perjalanan itu adalah perjalanan mujizat. Artinya ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, itu Tuhan bertanggung jawab atas semuanya. Dan ingat, jangan takut menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus ubah mindset kita. Jangan begini, oh kita lagi kekurangan, nggak mau menabur deh. Saudaraku, ingat, aduh yang ngajuin minta bantuan setiap orang susah ke saya banyak. Aduh Tuhan dia bikin aku banyak karena Tuhan gue gak banyak duit lah gitu. Aku nabur sedikit ya sudah gitu kan. Ntar kalau berkatnya banyak aku akan lebih besar lagi gitu. Karena lah bikin aduh Tuhan lah gitu. Tapi ya saya harus memberi dengan rasa apa? Rasa sakit sebenarnya untuk beri itu. Bukan karena di dalam kelimpahan, ya kan? Kalau dalam kelimpahan enteng lah ngasih 1 juta, 5 juta, 10 juta, betul nggak? Terus Ibu Ija cerita, aduh ini harus tanggung jawab saya semua. Bu Ida, ketika siapa berkat yang lebih dahsyat lagi, saya bilang gitu. Dan saya percaya itu, semua Tuhan atur. Jangan takut ketika Tuhan udah suruh kita untuk berkorban. Jangan pernah saudara halang-halang. Kita harus belajar mengalami Tuhan. Amin. Berbicara kita, harus kita the next level. Di dalam kekurangan kita jangan takut untuk memberi. Kita harus belajar untuk mental raja, bukan mental orang susah. Ngerti nggak? Mengerti sampai di sini? Yeah. Saya selalu mengajarkan para pendoa seperti itu. Kenapa? Biar kita hidupnya semakin naik level. Ya, jangan terus hidup dalam kesusahan. Oh dari dulu susah, sekarang susah. Terus lama saja. Kita adalah mental raja. Gak usah takut ketika menabur dalam kekurangan. Janda di Sarfa, ketika janda menabur itu hanya 2 peser, ada orang lain menabur mungkin miliaran atau jutaan. Siapa yang diterima oleh Tuhan? Janda. Dia memberi 2 peser, terlalu kecil dibandingkan orang kaya yang memberi itu. Dia memberi, oh aku sudah memberikan perpuluhan sekian, aku sudah memberikan pengorbanan sekian. Tapi janda itu dengan malu tunduk memberi 2 peser kepada Tuhan. Kepada Tuhan 2 peser. Tapi Tuhan menghargai itu. Akhirnya Tuhan bilang apa? Lebih yang berkenan yang mana? Yang janda yang memberikan 2 peser itu. Kenapa berkenan? Dia memberi di dalam kekurangan. Uang 2 pesernya dikasih buat Tuhan.
sedangkan orang kaya mungkin memberi. Ya kan aneh. Orang kaya kekayaan miliaran misalnya, kok persamaannya cuma 10.000 misalnya. Kira-kira sebanding nggak? Nggak sebanding. Jadi sebanding, nggak sebanding. Jadi semakin kita diberikan kekayaan, semakin tanggung jawab kita lebih besar. Mengerti sampai sini? Follow Yesus. Karena Yesus adalah kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada kelegaan. Ketika beban berat, susah, masalah berat, jangan takut. Follow Yesus. Dia berikan kelegaan kepada kita. Ya, di dalam ayat tadi ayat 28. Kemudian aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padamu karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya itu ketawa waktu lihat pidatonya Pak Prabowo di Senayan. Dia bilang gini, kata Mas Gibran, saya harus tetap rendah hati katanya. Sebenarnya dia kan seorang pemimpin, sedangkan Gibran itu muda banget ya kan. Dia bilang harus tetap rendah hati. Wah, luar biasa ya. Seorang pemimpin masih dia harus belajar kepada anak muda. Karena dia bilang kesabaran, ya, kelemah lembutan, ya artinya menghadapi segala situasi. Mungkin saya posting di Facebook saya bilang aku belajar dari situ juga. Artinya ketenangan, ya. Bapak Presiden kita menghadapi persoalan, dicaci maki, digunjing, santai, tetap kerja. Nah itu harusnya orang Kristen bisa seperti itu. Dicaci maki, diomelin, dikritik, santai, tetap bekerja, tetap melakukan pelayanan. Jangan kita baru dikritik sebentar, malas, udah ngejadiin, diomongin juga. Saudara-saudara, kalau kita diomongin berarti kita selebritis. Berarti kalau kalian belum diomongin berarti kalian belum top, ya. Katanya mau jadi orang famous. Kalau orang famous harus siap diomongin, amin. Nah, kalau ada yang ngomongin saya juga, oh berarti saya famous, ya kan? Bener nggak? Kan susah nyari famous, ya kan? Coba bayangin Komeng, ya kan? Komeng DPD menang nomor 1, bayangin saudaraku. Iya, coba anak saya juga dan teman-temannya all in Komeng. Fotonya dengan blow on lagi, gitu kan? Kenapa dia foto begitu? Karena supaya tahu identitasnya sampai dia ke dinas kependudukan catatan sipil untuk ganti nama Komeng. Alfiansah Komeng. Itu ganti loh, Komeng bukan nama aslinya, itu nama beken pelawak. Sampai dia ganti ke dinas kependudukan catatan sipil karena apa? Bekennya Komeng, ya kan? Makanya saudaraku, kalau mau nyalon apa-apa harus sudah famous, ya kan? Jangan belum famous tiba-tiba nongol, ngasih gini ngasih itu, terima-terima aja kita kan? Iya kan? Ada yang dapat serangan fajar? Aduh, enak banget kalian dapat serangan fajar ya. Saya itu gak ada sama sekali. Saya bilang sama teman-teman saya, kenapa ya gak ada serangan fajar ke saya ya? Gue tunggu-tunggu, gak ada. Gue ada, gak ada. Hah? Gak ada ya? Gue Ensa juga gak ada ya? Oh berarti kita udah orang-orang kaya dong. Udah dianggap mereka, oh ini orang-orang kaya masa mau diserangin pajar, betul gak? Masa mau serangan pajar ke Bu Ida? Berarti ketawain dong sama Bu Ida. Haleluya. Jadi saudara berarti bersyukur, berarti kita udah mental orang kaya. Kalau yang masih diserangin pajar berarti masih mental orang susah kan? Enggak, ini berguru ya, itu berarti berkat ya, terima aja. Jangan. Ini jok ya Bu, jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung berarti harus belajar sama Yesus, dia belajar lemah lembut dan rendah hati. Oke, semua katakan ya. Pikulah tuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, belajar pikulah tuk. Tahu Bu? Nah, kalian pernah lihat kerbau? Pernah lihat sapi? Ya. Jadi sapi ada kayu di punggungnya, ya kan? Dia buat pembajak, ya. Sapi itu dipecutin, cepet. Kalau jalannya pelan, dipecut sama yang petani. Kalau saya jadi sapi, kurang ajar. Gua sakit tahu, udah beban berat gitu kan? Suruh membajak. Kalau jalannya pelan, dipecut, ya kan? Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, Yesus berkata seperti itu.
Jadi mengikut Yesus bukan berarti gak ada beban. Mengikut Yesus bukan berarti gak ada masalah. Tapi dia bilang, pikulah kuk. Berarti ada masalah yang harus saudara pikul. Ada persoalan yang saudara harus pikul. Tapi Yesus bilang, ringan kok. Ringan kok, ya kan? Betul nggak? Ringan. Kalau saudara pikul sendiri ya berat lah, ya kan? Makanya Yesus kasih pikulah kuk yang kupasang supaya beban kita jadi ringan. Tujuan Yesus memberikan kuk pada kita, ya kan? Biar kita mampu memikul beban kita bersama dengan Dia. Sehingga ketika mikul bersama dengan Dia kuk yang Dia pasang, kita itu jadi mampu. Ya kuk kan gitu. Berarti ada alat ya untuk menahan beban itu. Ya, ditaruhlah. Ya Bros pasti tahu lah pada waktu Prestasi ya. Orang itu pasti tahu. Gak tahu orangnya? Tahu nggak? Pernah lihat sapi bajak dinias? Pernah ya? Nah, Siti ketawa. Coba Siti, nanti saya kasih kuk. Nah, itu gambarnya begitu. Jadi kuk itu untuk membajak. Jadi nggak langsung. Jadi artinya gini loh. Kuk itu untuk menolong biar sapi itu nggak langsung ke badannya dia, bebannya gitu loh. Jadi ada kuk yang menahan. Nah, itu gambarnya gini. Ini loh aku kasih beban buat kamu. Tapi beban itu ringan karena ada kuk yang aku pasang buat tolong kamu. Tapi kamu jangan berjalan sendirian. Harus bersama dengan aku agar kuk itu jadi ringan. Makanya Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa saja. Dan tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Allah akan memberikan solusi jalan keluar bagi orang yang mengasihi Dia. Ingat itu. Jadi nggak ada masalah luar biasa. Ada masalah luar biasa? Kalau saudara masih percaya masalah luar biasa, berarti saudara belum percaya Tuhan kita luar biasa. Jadi nggak ada masalah luar biasa. Masalah itu kata Tuhan biasa-biasa saja. Tapi Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita di atas persoalan kita. Amin. Iya, jadi persoalan seberat apapun jadi ringan karena ada kuk yang dipasang oleh Yesus dan beban yang kita alami, yang kita tanggung menjadi ringan karena Yesus pikul bareng bersama-sama dengan kita. Itulah mengikut Yesus keuntungannya. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar. Kenapa mengikut Yesus keputusan kita? Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Kalau janji anggota dewan tidak ada kepastian. Ketika butuh suara akan deketin kita, betul nggak? Ketika butuh suara deketin kita nggak? Tapi ketika jadi goodbye. Tapi kalau Yesus, dia nggak perlu suara kita, dia nggak perlu hati kita. Dia perlu hati kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dan dia lebih daripada serangan fajar. Karena berkat dia, bukan hanya serangan fajar, tapi dari fajar sampai dengan terbenam matahari. Amin. 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 Saudara, meskipun saudara tidak mendapat serangan fajar, jangan takut. Karena ada serangan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari serangan fajar sampai terbenam matahari. Itu berkat Tuhan tidak akan pernah terhitung di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jadi jangan bersedih yang ada serangan fajar ya. Karena kita punya segala sumber berkat kita, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Serangan fajar paling berapa sih? 100.000, ya kan? Beli bakso di 10 mangkok. Dinias 300. Hah? Dinias 300. Lagi 300.000. Iya. Dinias om. Hah? Dinias. Hah? Dinias. Oh iya. Bukan di sini kan? Oke ya. Ya, tapi itu tidak abadi ya kan? Sebentar juga habis ya. Iya. Nah,
Aku rendah, lemah mudah rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Yesus itu bicara benar atau enggak sih? Masa beban yang dipikul kita kok enak katanya? Enak nggak kalau punya beban? Hah? Jujur? Enak nggak? Enggak kan, secara manusia enggak. Kok Yesus bilang katanya enak? Berarti Yesus sesat dong kalau gitu ya? Hah? Kok Yesus bilang enak katanya? Karena yang kupasang itu enak katanya. Ayo makanan aja. Berarti Yesus mengajarkan kepada kita, anggap aja beban itu kalau orang Batak itu seperti BPK, berarti tangan kero. Ya, anggap aja kalau orang Chinese itu adalah Huyung Hai beban itu, atau Hoba, ya kan? Anggap aja orang Manado itu adalah rica-rica. Ya. Jadi artinya Yesus itu menilai bahwa beban itu seperti makanan yang paling enak. Jadi kalau saudara beban dengan buros, ingat BPK ya. Kita menaruh memang enak banget gitu kan. Lapo memang enak banget gitu ya. Dadanya sakit. Karena Yesus yang bilang berarti Yesus itu mengibaratkan beban itu masalah kita itu seperti makanan yang terenak. Nah, kesukaanmu apa hari ini? Nah, kalau ada beban, ingat makanan yang paling enak itu apa? Haleluya. Nah, hobimu apa? Makanya kalau aku ada beban berat karena hobiku tenis, jadi aku ingat tenis terus setiap hari. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Terus apa lagi itu? Itu kan lagu zaman dulu nih. Pasti kan enggak? Enggak. Oke. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ini seperti lagu tadi. Kita nggak janjian loh, Bel. Kamu bagi lagu sekali Yesus tetap Yesus, ya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita nyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Mari kita mengikuti semua. Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak gentar, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak gentar, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak gentar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya mengikut Engkau kami tidak akan gentar, kami tidak akan ingkar, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kami sembah, yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya, dan janjinya itu selalu ya dan amin. Terima kasih meskipun banyak janji manusia yang tidak ditepati, namun kami tidak akan tergoyah dengan janji manusia. Kami yakin dengan janji-janji Tuhan, dan Tuhan pasti tepati semuanya Tuhan. Oleh sebab itu kami akan terus mengikuti Yesus karena keputusan kami, dan kami tidak akan pernah berubah oleh situasi dan kondisi apapun, karena kami percaya bersama Yesus kami ada kepastian, bersama Yesus kami ada jalan keluar, bersama Yesus kami ada ketenangan, bersama Yesus kami ada kelegaan, bersama Yesus bebanku menjadi ringan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya malam hari Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, Tuhan memulihkan yang terluka, membebaskan yang memiliki hidup yang terbelenggu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengikut Yesus ini sebuah keputusan yang luar biasa. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Tuhan menyertai, berkati dan memulihkan, melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat bangsa ini yang telah melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari. Ada banyak konflik-konflik yang terjadi, namun kami percaya Allah hadir di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa, cinta yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan